Selanjutnya, Itlaq. Disilakan. The agenda is prayer. Who will be light be? Hasbi Fahmil. For Hasbi Fahmil, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح آبائنا وأمهاتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا لنا ولهم السلامة إنك أنت السميع الدعاء اللهم اجعلنا أولادا صالحا ومرشدا ومطيعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك وسبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, maka berakhirlah pembukaan masa ta'aruf PBA 2020. Kami sebagai pembawa acara, saya Halimah Syukri. Saya Nur Rahmi. Dan saya Fatia Anriza. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu dosen yang telah sempat berhadir dan juga rekan-rekan HMP PBA 2020 serta hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya pengenalan jurusan dan prodi yang akan diserahkan kepada moderator. Kepada Sista Maryam Yulastri disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, masuk kepada acara selanjutnya, yaitu pengenalan Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang oleh Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Ustazah Dr. Rahmawati MAG. Kepada Ustazah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Abul Fadilah, al-muallimun wal-muallimat min qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Ashabus sa'adah, at-talabah di Ittihad at-talabah qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah kal-lajnah fi hadzal yawm. Ashabus sa'adah, at-talabah al-judad min qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan minallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. اسمحوا لي أن أتكلم باللغة الإندونيسية لأن في هذا اليوم نحن في مجلس المبارك يعني يوم التعارف بين الطلبة الجدد لقسم اللغة العربية مع المعلمون والمعلمات الأساتذة والأستاذات من قسم تعليم اللغة العربية. Afwan, Ananda semuanya, ustazah dan ustazat yang mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Arab, teristimewa kepada mahasiswa baru, mahasiswi baru Prodi Pendidikan Bahasa Arab tahun akademik 2020-2021. Ahlan wa sahlan lana jami'an fi hazihil jalsah al-mubarakah. Selamat datang Ananda mahasiswa baru di Prodi Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, kampus kita yang tercinta ini. Jadi antum semua sudah harus kenal ya, prodi kita namanya Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang berada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pertama kali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan Zoom siang hari ini. Alhamdulillah dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah kita dapat berkumpul sebanyak 116 orang ya hadir hari ini. Dosen-dosen yang mengampu, yang membimbing, yang mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kemudian Ananda pengurus HMJ PBA 2019-2020 dan mahasiswa baru. Pertama kami mengucapkan permohonan maaf kepada Ustadz dan Ustazat semuanya, kepada Ananda semuanya atas keterbatasan, kekurangan kita dalam melaksanakan acara pengenalan mahasiswa baru ini lewat Zoom, ya. Karena ini virtual ya, banyak mungkin hal-hal yang menghambat komunikasi kita yang terbatas ya. Sekarang komunikasi kita terbatas satu arah saja, yang bisa berbicara cuma beberapa orang juga. Jadi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu dosen yang alhamdulillah yang sudah bisa hadir saat ini ya, bisa membersamai Ananda kita mahasiswa baru. Kepada Bapak WD3, Bapak Dr. Zainul Arifin, tapi beliau dari tadi dikontak HP-nya tidak aktif. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengurangi arti dan makna dari kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, izinkan kami dari Prodi PBA memperkenalkan kepada Ananda semua. Silakan dilanjut, Ustazah. Mengenal lebih dekat ya dengan prodi kita, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Qismi Ta'limil Lughah Al-Arabiyah. Baik, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa Prodi Pendidikan Bahasa Arab di UIN Imam Bonjol, terutama di Fakultas Tarbiyah, itu adalah prodi yang tertua, kedua setelah Prodi PAI. Jadi Prodi PBA dan PAI itu sudah dibuka sejak tahun 1963. Ya, sejak 1963, jadi sampai sekarang sudah begitu banyak alumni-alumni yang dihasilkan oleh prodi kita ini. Jadi kemanapun juga antum pergi, kalau ada ketemu dosen bahasa Arab atau guru bahasa Arab, tanya saja, beliau itu alumni mana. Ya, kalau di Sumatera itu umumnya Sumatera Barat ya, Riau, Jambi itu pada umumnya adalah alumni kita dari
Iya Imam Bonjol Padang dulunya, sekarang UIN Imam Bonjol Padang. Baik, adapun visi ya, tujuan jangka panjang dari prodi PBA kita adalah menjadi prodi yang unggul ya, yang kompetitif, prodi pendidikan bahasa Arab yang kompetitif di ASEAN tahun 2037 ya. Nanti jangka panjangnya ini visi kita sesuai dengan visi UIN Imam Bonjol menjadi universitas yang kompetitif di kawasan ASEAN. Untuk mencapai visi itu, maka ada 6 misi yang dilaksanakan, tugas yang dilaksanakan oleh prodi PBA. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang unggul, yang akan menghasilkan lulusan yang profesional dan akuntabel dalam pendidikan bahasa Arab, yang berbasis pada teknologi informasi pendidikan dan pengajaran. Itu yang pertama, melaksanakan pendidikan yang unggul. Kemudian, yang kedua, melaksanakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang juga kompetitif. Ya, jadi antum semua diharapkan nanti setelah tamat dari prodi PBA ini adalah lulusan yang mampu berkompetisi ya dalam dunia kerja. Kemudian juga melaksanakan pendidikan yang menghasilkan pendidik ya. Jadi kita semua di sini antum memilih prodi pendidikan bahasa Arab itu untuk menjadi pendidik bahasa Arab, menjadi guru bahasa Arab atau menjadi dosen nanti, insyaallah ya, yang memiliki kepribadian yang Islami. Ini perlu dicatat, memiliki kepribadian syakhsiyah al-Islamiyah. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian, ya, penelitian di bidang pembelajaran bahasa Arab dan nanti mampu mempublikasikannya. Yang kelima, menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat ya secara terintegrasi dan berkelanjutan, dan yang keenam mengembangkan jaringan kerjasama ya. Jadi itu 6 visi dari prodi kita, prodi PBA, untuk mencapai misi mencapai visi prodi yang kompetitif di tahun 2037. Maka tujuan prodi kita adalah mencetak lulusan yang profesional, yang kompetitif, yang memiliki kepribadian yang Islami, dan terwujudnya hasil penelitian ya yang menjadi rujukan bagi pengembangan pembelajaran bahasa Arab, membentuk lulusan yang memiliki jiwa entrepreneurship ya, jiwa wirausaha, dan lulusan yang berguna bagi masyarakat. Nah, ini tujuan prodi pendidikan bahasa Arab, mahasiswa-mahasiswa yang akan kita cetak ya di prodi pendidikan bahasa Arab. Baik, selanjutnya, maka lulusan prodi pendidikan bahasa Arab itu ada 4 profilnya. Antum itu semua nanti setelah tamat dari prodi bahasa Arab 4 tahun ke depan itu diharapkan antum bisa menjadi pendidik ya, pendidik bahasa Arab yang pertama, yang kedua menjadi peneliti, yang ketiga menjadi praktisi. Praktisi itu antum bisa jadi instruktur, ngajar bahasa Arab, bimbel, bisa menjadi penterjemah dan konsultan di bidang bahasa Arab. Dan yang keempat bisa menjadi wirausahawan. Ya, wirausahawan itu apa saja yang bisa kita lakukan, misalnya jadi pembimbing penyelenggara ibadah haji atau menjadi guide ya untuk para wisatawan ya dari Timur Tengah misalnya. Jadi ada 4 ya profil yang diharapkan dari antum semuanya, nanti antum menjadi pendidik, menjadi peneliti, menjadi praktisi, entrepreneurship ya. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai profil yang 4 tadi? Antum semua harus mengikuti perkuliahan di prodi PBA. Itu kuliah tatap muka ada 6 semester ya. Di semester 1, antum sekarang semester 1 ada paket mata kuliah yang harus diambil itu 24 mata kuliah. Ya, 24 mata kuliah. 12 mata kuliah ya. Yang jumlah SKS-nya 24. Jadi sistem perkuliahan kita itu adalah sistem SKS, sistem kredit semester. Jadi antum sudah dipaket bahwa semester 1 ini mengambil 24 SKS. Ya, kalau sudah keluar KRS-nya nanti akan kelihatan itu 24
SKS yang harus diambil di semester 1. Ya, Ustazah nggak sebutkan mata kuliahnya apa, nanti bisa dilihat share slide ini nanti akan dikirim di grup. Ya. Nah, di semester 2 juga 24 SKS. Di semester 3, lanjut saja, juga ada 24 SKS yang sudah kita paketkan. Di semester 4 juga ada 24 SKS. Di semester 5, 22 SKS. Di semester 6, 22 SKS. Jadi 6 semester antum sudah selesai seluruh mata kuliah. Ya. Jadi cukup 3 tahun aja antum kuliah tatap muka di kelas. Kalau sekarang nggak ada yang di kelas ya, semuanya daring. Ya. Nah, ini mata kuliah harus diambil. Nanti di semester 7 itu tinggal KKN dan PPL. Dan pada semester 7 ini antum semua sudah bisa mengajukan proposal skripsi. Jadi sebenarnya di semester 7 itu antum semua sudah bisa tamat 3,5 tahun. Jadi tidak perlu menunggu di semester 8. Karena semester 7 antum, semester 6, akhir semester 6 antum sudah bisa mengajukan proposal dan sudah bisa seminar. Jadi di semester 7 sambil KKN, sambil PPL, itu sudah bisa menggarap skripsinya, sehingga di semester 7 antum bisa selesai dan selesai tamat 3,5 tahun. Jadi total semua beban SKS untuk kita di Prodi Bahasa Arab itu 154. Ya, insya Allah itu karena kita sudah paketkan bisa diselesaikan dalam waktu 3,5 tahun, tergantung keseriusan antum semua untuk belajar dan menyelesaikan di setiap semester itu. Jangan ada mata kuliah yang gagal atau yang tidak lulus. Yang gagal itu kalau nilainya E. Ya, kalau D, A, B, C, D itu lulus. Tapi harapannya antum tidak punya nilai C dan D, minimal B. Ya, dan itu bisa insya Allah dicapai kalau memang antum serius kuliahnya. Jadi perbarui niat dari sekarang ya, bahwa kita kuliah itu adalah dalam rangka ibadah. Insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Jadi tidak ada yang tidak bisa dipelajari insya Allah. Jangan pernah ada anggapan, misal saya masuk PBA, bahasa Arab itu sulit. Tidak. Banyak input-input mahasiswa PBA kita dari SMA, SMK juga, tapi karena kemauan yang kuat, ya, niat yang ikhlas, mereka bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik, bahkan lebih baik dari mahasiswa yang dari MAN dan dari pesantren. Jadi tergantung kitanya. Baik, Ananda, itu ya untuk perkuliahan yang dengan sistem SKS. Di samping yang sudah dipaket 154 SKS itu, kita juga ada beban mahasiswa yang non SKS. Jadi tidak dihitung SKS-nya, tapi wajib dimiliki, dicapai atau dipenuhi oleh mahasiswa yang beban non SKS ini. Yang pertama, SKEK. Apa itu SKEK? SKEK itu artinya surat keterangan ekstrakurikuler. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa tidak hanya dituntut untuk punya kemampuan akademik yang tinggi, tapi juga harus aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan ekstra. Ya, kegiatan-kegiatan ekstra itu banyak sekali, baik yang disediakan di kampus dalam bentuk unit-unit kegiatan mahasiswa. Ya, nanti akan diperkenalkan oleh HMJ, ataupun kegiatan-kegiatan yang berada di luar kampus. Nah, ini diharapkan kegiatan-kegiatan organisasi ini akan menunjang kompetensi kita sebagai seorang mahasiswa. Dan terbukti bahwa alumni-alumni kita yang berhasil nanti di masyarakat itu bukan orang yang punya nilai tinggi saja, yang punya predikat cum laude ketika dia tamat kuliah. Tapi yang paling penting, yang paling menunjang itu adalah keaktifan, ya, partisipasi dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, yang kegiatan non-akademik yang digelutinya. Baik organisasi-organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan ini semuanya nanti antum buktikan dengan
sertifikat-sertifikat, ya, kegiatan keagamaan, kegiatan kepemimpinan, kegiatan minat dan bakat, kegiatan pengabdian masyarakat, ya. Nah, itu semua harus antum simpan sertifikat-sertifikatnya, dan itu akan menjadi bukti nanti dan menjadi prasyarat, ya, untuk mendaftar seminar proposal, ya. Nah, ini jadi walaupun misalnya sekarang kita perkuliahan daring, antum sudah bisa menghimpun skeknya dari sekarang dengan mengikuti kegiatan-kegiatan webinar misalnya, ya, kegiatan-kegiatan seminar yang dalam bentuk virtual yang mungkin nanti akan di-share oleh kakak-kakak seniornya. Ikuti saja kegiatan-kegiatan itu untuk menambah ilmu pengetahuan kita dan juga untuk mendapatkan sertifikat yang akan menjadi bukti bahwa kita sudah mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan ekstra, ya. Nah, ini yang non SKS. Yang kedua, diingatkan kepada kita, ya, mahasiswa PBA, karena kita adalah Qismu Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Nahnu Arabiyyun, kita adalah Arabi, ya. Jadi sumber, ya, ajaran itu kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Jadi tidak mungkin dipisahkan antara mahasiswa bahasa Arab dengan Al-Quran, ya. Antum semua, Ustazah yakin, ya, sudah punya hafalan sebelum masuk ke UIN Imam Bonjol Padang di tingkat madrasah dulu, di MA atau di SMA. Maka nanti antum semua yang memiliki hafalan itu harus dibuktikan dengan sertifikat hafalan, ya, apakah 30 juz, 20 juz, ya. Untuk sementara kita belum mengeluarkan sertifikat hafalan, jadi antum semua nanti bisa minta sertifikat hafalannya kepada lembaga tahfiz yang sudah terdaftar. Nah, ini nanti diserahkan ke prodi sebagai syarat untuk mengikuti ujian komprehensif, ujian akhir semua mata kuliah, ya, sebelum antum munakasyah ujian skripsi, ya. Nah, ini harus ada sertifikat tahfiznya, bukti hafalan Al-Quran antum semuanya, ya, mulai dari 30 juz. Minimal itu 2 juz. Semuanya, ya. Saya yakin semua antum ini sudah selesai juz 30-nya. Ya, jadi untuk sekarang kita minimal 2 juz harus punya sertifikat hafalan Al-Quran. Tapi saya yakin banyak yang sudah punya hafalan lebih dari 2 juz. Nah, ini semua yang beban non SKS tadi, mulai dari spek dan sertifikat tahfiz. Kembali ke sebelumnya, Ustazah. Slide sebelumnya, ya. Nah, itu akan diberikan dalam bentuk surat keterangan pendamping ijazah. Jadi di samping nanti ketika antum lulus, antum dapat ijazah, transkrip nilai, ijazah punya gelar SPD, ya, sarjana pendidikan, ada gelar sarjana pendidikannya. Kemudian antum juga dapat surat keterangan pendamping ijazah tergantung kepada skek antum tadi. Misalnya antum punya kemampuan dalam bidang MC misalnya. Antum punya kemampuan menjadi seorang entrepreneur misalnya. Antum punya kemampuan sebagai seorang instruktur pelatihan apa misalnya. Itu ada surat keterangannya dan itu akan menjadi pendamping ijazah. Masuk juga sertifikat tahfiz tadi. Sertifikat tahfiz itu akan menjadi pendamping ijazah. Ya, jadi antum dapat SKPI banyak sesuai dengan surat keterangan yang antum miliki, dan itu akan sangat berguna nanti ketika misalnya ada penerimaan guru misalnya di salah satu sekolah. Ya, ketika kita punya ijazah dengan nilai yang bagus, ya, didampingkan dengan sertifikat hafalan 30 juz, ya. Itu bukan hanya di Indonesia, di luar negeri antum akan dicari itu. Ya, mau kuliah ke luar negeri yang hafal 30 juz,
yang sekian juz, itu akan mudah sekali untuk melanjutkan perkuliahannya. Ya. Belum lagi nanti untuk mengikuti atau mengambil beasiswa di berbagai lembaga. Ya, jadi itu semua harus antum miliki, harus antum siapkan dari sekarang. Ya, jadi tidak ada waktunya ketika kita sudah masuk ke kampus, baca Bismillahirrahmanirrahim, antum semua menjadi mahasiswa dan akan mengikuti seluruh ya rangkaian kegiatan-kegiatan baik yang akademis maupun yang non akademis. Ya, mungkin ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan perkuliahan kita semester ini. Saya harapkan kepada antum semua untuk bisa menyelesaikan registrasinya sehingganya KRS-nya bisa antum isi dan keluar jadwal perkuliahannya. Dan itu bisa dikoordinasikan di grup maba yang sudah ada ya. Nanti akan dibantu oleh kakak-kakak seniornya di grup maba dan insya Allah Ustazah ada di sana. Dan kepada Ustadz dan Ustazah semuanya, dosen pengampu mata kuliah terutama yang semester 1 ini, kita beritahukan Ustadz dan Ustazah semuanya bahwa untuk semester 1 mungkin perkuliahan baru bisa kita laksanakan minggu besok ya. Karena minggu ini anak-anak kita mahasiswa kita masih menyelesaikan administrasinya terkait dengan pengisian KRS dan apalagi mungkin anak-anak kita terkendala dengan portal yang mungkin masih sering bermasalah. Jadi mohon pemakluman dari kita semua karena dengan kondisi kita dalam kondisi COVID sekarang kita lockdown WFH, para dosen berada di rumah, antum juga mahasiswa-mahasiswa baru mungkin masih berada di rumah masing-masing, tidak aja di Sumatera Barat, di berbagai daerah. Dan bahkan ada satu orang mahasiswa kita dari Malaysia ya, hadir sekarang, Aiman ya. Alhamdulillah mahasiswa baru kita, satu orang dari Malaysia sekarang, yang lainnya dari seluruh Sumatera, ada Bapak dan Ibu. Dalam perencanaan kemarin semester ini mahasiswa kita ini ada 4 lokal ya. Walau alam bagaimana nanti apakah dipadatkan menjadi 3 lokal atau 4 lokal, kita lihat nanti dalam pembagian portal mahasiswa kita. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu dosen dan juga ananda mahasiswa. Dan perkuliahan kita di jurusan PBA dengan daring ya. Jadi silakan nanti kalau sudah keluar KRS-nya, sudah tahu lokalnya, silakan dibuat, disepakati siapa yang akan menjadi koordinator kelas. Ya, itu sudah dibantu oleh kakak seniornya, kelas A, kelas B, kelas C, silakan bergabung di grup WA yang sudah disediakan. Kalau sudah jelas nanti grupnya, dan nanti silakan digabung di pertanyaan, silakan Anda dibuat di chat ya, di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Demikian saja karena waktu kita yang terbatas. Demikian saja, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah yang telah terhadap kita semua dengan penjelasan dari Ustazah tadi dapat menambah wawasan kita tentang prodi pendidikan bahasa Arab, terutama bagi adik-adik mahasiswa baru yang merupakan mahasiswa baru di pendidikan bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk kepada kenalan himpunan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab periode 2019-2020 kepada Prayoga Saputra. Disilahkan. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. As-sa'adah wa sayyidah
طلبة الجديدة قسم تعليم اللغة العربية. أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم في قسم تعليم اللغة العربية. حسنا تسهيلا لي وتفهيما لكم سأنطق باللغة الإنجليزية. Baiklah, Ustaz dan Ustazah, kawan-kawan HMJ, serta adik-adik mahasiswa baru, selamat bergabung bersama kami semua di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari Himpunan Mahasiswa Prodi akan memperkenalkan sedikit gambaran bagaimana organisasi himpunan di Pendidikan Bahasa Arab. Untuk selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Pendidikan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang tahun 2020. Jadi kita di kampus memiliki organisasi, ada yang internal dan ada yang eksternal. Kita membahas tentang organisasi internal. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Seperti kita ada prodi, ada fakultas, dan ada universitas. Organisasi internal kampus. Bismillah. Jadi kita memiliki organisasi internal dan organisasi eksternal. HMP merupakan bagian dari organisasi internal. Dari HMP kita memiliki jenjang. Ada mungkin kemarin sudah bertanya-tanya. Ada yang namanya DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kita memiliki Dewan Eksekutif Mahasiswa mulai dari fakultas, itu DEMA F namanya. Kemudian di tingkat atas di universitas ada DEMA Universitas. Itu yang kita kenal dengan kemarin ada, sebelum adik-adik masuk ada presiden, ada wakil presiden. Jadi itu tingkatannya di Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Silakan nanti adik cari tahu. Kemudian kita lanjut di fokus di HMJ saja. Himpunan Mahasiswa Prodi. Jadi kita merupakan himpunan, wadah bagi adik-adik untuk mengasah kemampuan berorganisasi. Kita memiliki tujuan-tujuan di organisasi. Mungkin kalau untuk visi kita merupakan turunan dari jurusan. Seperti visi jurusan kita, yaitunya menjadi prodi yang kompetitif di ASEAN tahun 2037. Jadi kita mendukung jalannya visi jurusan kita tadi. Kita ambil tujuan saja. Yang pertama, yaitunya menjadi wadah bagi mahasiswa PBA untuk mengembangkan potensi baik akademik maupun non-akademik. Jadi di HMJ kita memiliki kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik. Kegiatan akademik seperti adik-adik ada pembekalan di acara nanti ada seperti seminar untuk menunjang kegiatan perkuliahan adik-adik. Kita akan contohnya seperti mumarosah, kegiatan harian kita. Kemudian non akademik, seperti kita memiliki kegiatan tahsin, tahfiz, dan tilawah Al-Quran. Kemudian menjadikan mahasiswa yang siap untuk menjadi pemimpin dan siap untuk menjadi orang yang dipimpin. Jadi kita memiliki latihan dasar kepemimpinan. Jadi di sana adik-adik dapat belajar bagaimana caranya nanti memimpin dan bagaimana menjadi seorang yang siap untuk dipimpin. Kemudian menjadi mahasiswa yang memiliki kitab dan iptek. Tentu itu merupakan tidak asing lagi bagi kita. Namanya kita mahasiswa UIN, apalagi kita berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, tentu memiliki iman dan takwa. Serta kita tidak muluk saja tentang bahasa Arab. Tapi kita memiliki kemampuan di luar bahasa Arab. Kemudian kita lanjut kepada ini ada struktur kepengurusan.
struktur kepengurusan HMP PBA tahun ini sebenarnya kita tahun 2019-2020, belum masuk tahun 2020-2021. Dalam susunan HMJ atau HMP kita ada yang pertama ada Dewan Penasihat Organisasi. Jadi kita dibantu oleh senior-senior kita tahun ini. Yang pertama Bang Rianda Novaldi, Yogi Ferdiansyah, Yolanda Asmarido Effendi, dan Kak Aya Nurhaini. Ini merupakan gawain dari senior-senior kita yang telah berkecimpung di bidang organisasi, jadi mereka semua yang mengarahkan kita di HMP. Kemudian ada Rais, kemudian ada Wakil Ketum, Sekretaris, dan Bendahara. Ini merupakan bagian dari organisasi yang tidak asing bagi kita, masih ada dalam organisasi. Kemudian kita lanjut dalam struktur kepengurusan HMP. Kita ada dibantu oleh bidang-bidang. Beberapa bidang yang kita miliki di HMJ. Yang pertama bidang keagamaan. Itu koordinatornya Muhammad Hasbi Mukhlis. Jadi nanti adik-adik di mana keahliannya silahkan dihubungi kakak-kakaknya. Kak, saya ahli di bidang ini atau apa kan? Nanti dihubungi kakak-kakaknya. Kita akan mencari nanti bakal, insya Allah. Kemudian ada bidang eksos, itu dikoordinatori oleh Dianti Husvitasari. Nanti untuk kegiatannya ada kegiatan yang telah jalan kemarin sebelum pandemi ini. Kita sudah setiap hari Jumat kita ada tabarat. Kemudian kegiatan eksos kita ada anjang sana ke panti asuhan, itu sudah berjalan. Namun pada kesempatan kali ini karena pandemi mungkin untuk kegiatan ini kita tiadakan. Kemudian ada bidang litbang, itu bidang penelitian. Mungkin adik bertanya siapa sih kakak-kakak yang memandu adik-adik mulai dari grup kemarin sampai pengelompok kelas tadi. Itu ada senior-senior yang memandu adik-adik. Jadi ini merupakan program dari kakak-kakak bidang litbang. Itu tadi ada kakaknya Kak Emil, Kak Rahmi, Kak Oktaria, Amrina, dan Kak Sista. Itu merupakan gawain mereka. Kemudian ada bidang bakat dan minat. Jadi bidang ini menghimpun bakat dan minat adik-adik sekalian. Kemudian ada bidang infokom. Jadi kemarin ada yang mendm bidang infokom di Instagram. Itu merupakan kerja dari kakak-kakak infokom. Kemudian ada bidang keputrian. Ini nanti programnya juga banyak. Ada nanti programnya memanah, life skill, memasak, forum Anissa, dan sebagainya. Kemudian ada program intelektual. Selanjutnya ada program eksternal. Sudah. Sudah, Yoga? Slide-nya udah sudah. Ya, slide-nya. Jadi ini bentuk kegiatan-kegiatan HMP yang alhamdulillah sudah sukses kita laksanakan. Ini merupakan sekretariat HMP. Alhamdulillah kita sudah memiliki sekretariat. Nanti adik-adik jika ada setelah tatap muka nanti, kalau ada urusan tentang HMP silahkan ditanyakan ke sekretariat kita. Dan alhamdulillah kemarin sekretariat kita menjadi terbaik juara satu di tingkat fakultas, alhamdulillah. Sudah. Nah, ini ada kegiatan upgrading. Jadi sebelum kita menjadi pengurus, kita memiliki upgrading. Jadi
Di situ kita dibekali terlebih dahulu bagaimana sih kepemimpinan dan seperti apa kepemimpinan yang akan kita jalankan 1 tahun ke depan. Ini ada di foto ini di pembukaan upgrading tahun kemarin bersama Ustazah. Ini dokumentasi KKDM. Jadi adik-adik nanti ada program KKDM dari bidang Litbang. Itu kita berbaur dengan masyarakat selama lebih kurang 3 hari. Ini kemarin kakak-kakak seniornya melaksanakan kuliah kerja dakwah mahasiswa di Pariaman. Dan alhamdulillah ini sukses dilaksanakan. Mudah-mudahan di masa adik-adik nanti juga sukses hendaknya dan dapat kita laksanakan. Amin. Ini adalah program dari bidang Litbang juga, latihan kepemimpinan dasar mahasiswa. Jadi di sini dibekali adik-adik untuk menjadi pemimpin. Karena menjadi seorang pemimpin itu juga ada ilmunya. Jadi di sini nanti kita dapatkan. Selanjutnya ini kegiatan follow up. Jadi biasanya follow up ini merupakan kegiatan di jurusan. Setelah adik-adik melaksanakan PBAK di universitas dan di jurusan adik-adik akan melaksanakan follow up. Ini akan perkenalan dari jurusan kakak-kakak senior semuanya. Biasanya kita mengadakan di luar seperti di pantai, di tempat-tempat yang biasa dilaksanakan untuk follow up lah. Ada kemarin di Pantai Air Manis, di Pariaman dan lain sebagainya. Kemudian ini kegiatan PBAK tahun kemarin. Jadi tidak mengurangi perkenalan kita adik-adik. Ini adalah bentuk PBAK tahun kemarin yang alhamdulillah itu ramai. Jadi adik-adik tahun sekarang PBAK-nya hanya virtual saja. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Selanjutnya ada kegiatan Bi'ah Al-Arabiyah. Alhamdulillah adik-adik ini merupakan kegiatan kita yang alhamdulillah lancar kita laksanakan. Ini lingkungan berbahasa Arab. Jadi kita mulai kegiatan ini dari jam 6 sampai jam 7:15. Yang dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Yoni Marlius. Kegiatan ini dilaksanakan 2 minggu, 2 kali 1 minggu. Dilaksanakan pagi hari. Jadi kepada adik-adik nanti insya Allah kegiatan ini akan berlanjut dan nanti akan disahkan. Kemudian seminar mahasiswa. Ini adalah program dari intelektual. Kita akan mendatangkan pemateri-pemateri handal insya Allah mengenai bahasa Arab. Selanjutnya kamus, kajian muslimah. Tentu ini kajian forum Anisa untuk akhwat saja yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Ini kegiatan memanah, kegiatan keputrian. Kegiatan keputrian dari HMP PBA. Haflah 5. Jadi tahun kemarin kita melaksanakan haflah 5. Yang dijadwalnya tahun ini adalah haflah 6. Tapi karena kegiatan kita yang tidak memungkinkan, jadi untuk haflah 6 insya Allah kita adakan virtual juga. Jadi mari sama-sama kita doakan kegiatan ini bisa berjalan hendaknya haflah 6.
Selanjutnya ada kegiatan PKM. Ini bagian kegiatan dari bakat minat. Banyak kegiatannya. Nanti ada kegiatan puisi berbahasa Arab, ada voli untuk putri, futsal juga untuk yang ikhwan. Selanjutnya kegiatan tahsin, tahfiz, dan tilawah Al-Quran. Ini merupakan kegiatan dari keagamaan. Kegiatan dari bidang keagamaan. Selanjutnya kita nyebar poster. Jadi di hari-hari keagamaan atau hari nasional, hari besar, kita menyebar pamflet yang adik-adik temui di Instagram atau status WA senior-seniornya. Di bidang infokom. ITLA. Jadi kita mahasiswa bahasa Arab ada memiliki organisasi-organisasi. Kalau di Sumatera Barat kita memiliki namanya Silatwil, silaturahmi mahasiswa bahasa Arab Sumatera Barat. Kemudian di tingkat di Pulau Sumatera kita memiliki kegiatan yang namanya Simba. Kemudian ITLA di tingkat nasional dan sudah mencapai internasional. Ini kegiatan ITLA. Jadi mahasiswa PBA semuanya, kita yang merasa mahasiswa PBA, kita ada ikatan. Kita ada ikatan semuanya. Jadi baik itu yang namanya ITLA, Simba, dan Silatwil. Silakan adik-adik dalami nanti. Terakhir ini mau kegiatan Silatwil. Ini tadi program dari bidang eksos. Mungkin untuk menghemat waktu, untuk program nanti insya Allah kita share di grup karena tidak cukup, karena alhamdulillah kita dari HMJ memiliki banyak program dan alhamdulillah itu semua dibantu jalannya oleh senior-senior dan ustadz dan ustazah kita. Hanya demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung adik-adik sekalian. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar melalui moderator nanti. Syukran katsiran ala ihtimamikum ala musyahadatikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatizah yang mulia, Ananda mahasiswa baru PBA. Kita lanjut ya ke perkenalan dengan semua dosen-dosen PBA. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu dosen. Ini kayaknya slide-nya belum lengkap menampilkan semua Bapak dan Ibu dosen. Karena keterbatasan waktu ya, anak-anak kita mempersiapkan dari kemarin mencari-cari foto Ustadz dan Ustazah semuanya, jadi mungkin ada yang belum masuk fotonya, mungkin nanti insya Allah kita susulkan dan kita share kepada mahasiswa kita semua. Baik, Ustadz dan Ustazah, anak-anak semuanya kita kenalkan satu persatu dosen kita. Silakan Ustazah. Anak sendiri ya, Dr. Rahmawati MAG, saat ini masih diamanahi sebagai Ketua Prodi PBA sejak tahun 2015, insya Allah 2021 berakhir, ya mudah-mudahan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Mata kuliah yang diampu untuk semester ini di semester 3 dan di semester 5, jadi nggak ketemu sama Ananda di semester 1. Ya, insya Allah nanti setiap kita bisa ketemu walaupun di dunia maya dulu ya sekarang. Baik, lanjut Ustazah. Nah,
Berikutnya Ustadz kita Bapak Ustadz Dr. Andes M. Bashiruddin MAG, alhamdulillah hadir bersama kita hari ini. Beliau adalah sekretaris jurusan Bahasa Arab, pendidikan Bahasa Arab. Ustadz Bashir, panggil Ustadz Bashir ya. Ustadz Bashir sekarang mengampu mata kuliah Tahsinul Quran di semester 1. Mungkin cuma 1 kelas atau 2 kelas ya, jadi tidak ke semua kelasnya. Assalamualaikum Ustadz Bashir. Kita lanjut, ini Ustadz kita yang paling gagah. Ustadz Haji Profesor Dr. Masnal Zajuli MA, Ustadz kita yang paling senior di PBA saat ini, Pak Haji Masnal. Beliau mengampu mata kuliah ilmu lughah dan fikih lughah. Jadi tidak ada di semester 1 beliau mengampu sekarang. Beliau dosen senior kita, ya, guru besar kita di bidang bahasa Arab. Ya, kita lanjut. Nah, Ibu yang cantik ini Ibu Nelly Putri MAG, Ustazah Nelly Putri MAG. Insya Allah akan membimbing antum semua di semester 1 sekarang dengan mata kuliah bahasa Arab dan khat al-Arabiyah. Jadi Ustazah kita ini adalah orang yang punya seni ya, menulis khat Arabi dan juga mengampu mata kuliah bahasa Arab yaitu istima dan kalam. Ahlan wa sahlan, Ustazah Nelly hadir di Zoom kita. Silakan salamnya Ustazah Nelly, suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ustadz. Lanjut saudara. Ustadz Dr. Zainul Arifin MAG, beliau adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah yang rencananya tadi membuka acara kita bersama. Mungkin karena ada beberapa kendala, mungkin beliau tidak bisa hadir bersama kita. Ustadz Zainul, mata kuliah yang beliau ampu adalah Maharatul Kitabah dan Turuq Ta'limul Lughah Al-Arabiyah Al-Khassah dan Al-Ammah. Ya, beliau adalah dosen senior juga di jurusan PBA. Ustadz Zainul, ingat ya bacanya. Berikutnya Ustadz kita, senior kita, Ustadz Dr. Andes Lokot Nasution MAG, dikenal dengan Ustadz Lokot. Ya, semester ini beliau mengampu mata kuliah Saraf Tadbiki dan Terjemah min Indonesia ilal Arabiyah. Ustadz Lokot hadir di Zoom kita? Kayaknya belum ya. Ada? Hadir. Alhamdulillah. Halo, hadir. Hadir ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mabruk. Mabruk. Barakallahu fiik Ustaz, sehat selalu. Kita lanjutkan. Nah, ini Ustazah kita, Ibu Dr. Anda Husnia Ja'far MA. Ustazah Husnia biasanya mengajar mata kuliah balaghah, baik ilmu ma'ani, ilmu bayan, maupun ilmu bade. Nah, Ustazah Husnia ini sama dosen senior kita dengan Ustadz Lokot, dan beliau dari dulu setia, ya, sampai sekarang alhamdulillah bersama kita. Beliau adalah Ustadz dan Ustazah kita, dosen kita, senior kita, dan suami istri ya Nanda. Jadi Ibu Husnia adalah istri dari Ustadz Lokot Nasution. Alhamdulillah beliau sehat walafiat. Ibu Husnia ada Ibu? Hadir Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mabruk Ibu. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Ibu. Lanjutnya Ibu Dr. Hafni Bustami MAG, dosen senior kita juga. Beliau mengampu mata kuliah Tawaid, Asasiyah, dan Arabiyah li Afrodin Khassah. Ibu Afni ada hadir sekarang? Assalamualaikum Ibu Afni. Nggak ada kayaknya ya. Tidak hadir bersama kita di Zoom. Kita lanjutkan. Nah, Ustadz,
sebelumnya. Ustaz Jarir, ya, Dr. Haji M. Jarir, NAHD, MAG. Cukup panjang Anda semuanya. Ya, panggil Ustaz Jarir. Insya Allah semester 1 ini akan mengampu mata kuliah Tauhid. Ya, Tauhid untuk Ananda semester 1. Beliau sudah men-share itu Google Classroom-nya, nanti Ustazah sampaikan kepada antum semua dan antum langsung bergabung di Classroom bersama Ustaz Jarir. Ahlan wa sahlan, Ustaz Jarir hadir sama kita hari ini. Ada Ustaz Jarir, Ustazah? Belum ya? Baik, kita lanjut. Berikutnya Bapak Dokter Ustadz Dr. Abdul Halim Hanafi MAG, Ustadz senior kita juga, mengampu mata kuliah metodologi penelitian bahasa Arab, metodologi penelitian, kemudian juga mata kuliah penulisan karya ilmiah. Nah, jadi antum persiapan membuat skripsi nanti, ini kuliahnya sama Ustadz Halim, ya, panggilan beliau adalah Ustadz Halim. Ada Ustadz Halim yang hadir sekarang Bapak Ibu? Tidak kayaknya ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini Ustadz Afwan yang gagah. Ustadz Afwan ini semester ini kayaknya mengampu mata kuliah di prodi yang lain ya, Ustadz Afwan, tidak di prodi PBA. Mata kuliah bahasa Arab ya, karena mata kuliah bahasa Arab ini ada di semua prodi, ya, Istima dan Kalam. Perkenalkan Ustadz Afwan ini suami dari Ustazah Afrina. Ya, host kita hari ini yang men-share screen kita hari ini adalah Ustazah Afrina. Suaminya adalah Ustadz Afwan. Hadir Ustadz Afwan? Ada Ustadz Afwan ya, Ustazah Afrina? Ustazah Afrina? Iya, ada Ustazah. Ada ya? Ada. Silakan Ustazah Afwan. Kita dengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, videonya Ustaz, biar dilihat sama mahasiswa kita semua. Bajunya enggak formal, Bu. Sama ya dengan yang difoto Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Baik. Mir. Nah, ini dia. Ustazah kita yang cantik, istri dari Ustadz Afwan, Ustazah Afrina Refdianti MA. Beliau berdua adalah alumni PBA, ya, yang setia selalu sampai sekarang jadi dosen. Kemarin mahasiswanya, sekarang dosen. Mengampu mata kuliah takwim dan pengembangan kurikulum juga bahasa Arab, ya. Silakan Ustazah Afrina. Lanjut ya, Ustazah. Nah, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan semuanya mahasiswa baru, semoga taufiq wa najah. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustazah. Kita lanjut Ustazah kita yang cantik berikutnya, Ustazah Nur Hasnah MSI, Master of Science. Nah, ini Master of Science ini. Mengampu mata kuliah statistik pendidikan. Nanti kalau nggak salah ini Ustazah Nur Hasnah mengajar di semester 5. Ya, mau berhitung-hitung Anda belajar sama Ustazah Nur Hasnah. Ustazah Nur Hasnah hadir? Bu Ana? Kayaknya nggak hadir ya bersama kita hari ini. Panggilan beliau adalah Bu Ana. Lanjut, Ustazah kita yang cantik berikutnya, Ustazah Meliza Budiarti MA, panggilannya Ustazah Meli. Ya, mengampu mata kuliah ilmu ma'ani dan bahasa Arab di prodi IPS. Tadi hadir ya Ustazah Meli, silakan suaranya. Hadirah Ustazah. Baik ya Ustazah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Yoni. Lanjut, Dr. Rehani MAG, Ustazah Rehani. Mata kuliah yang diampu oleh Ustazah Rehani adalah Psikologi Umum dan Perkembangan semester ini ya, semester 1. Ustazah Rehani hadirah? Nggak hadir kayaknya. Ada tidak? Kita lanjut. Sebelum Ustazah jadi
ketua atau ketua jurusan. Jadi ketua jurusan kita atau prodi kita adalah Ustazah Rehani. Beliau sekarang ketua prodi di Pasca. Nah, selanjutnya senior kita Bapak Profesor Dr. Zulmukim MA, guru besar di prodi Bahasa Arab. Beliau sekarang mengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam di semester 1. Ustaz Zulmukim ada? Hadir Ustaz? Enggak kayaknya ya. Baik, kita lanjut. Ustaz kita yang gagah Ustaz Rahmat Satria Dinata MPD. MPD ya Ustaz, bukan MPDI ya. Ustaz kita ini alumni Malang. Mata kuliah yang diampu semester ini adalah Bahasa Arab, Ilmu Lughah, dan Maharatul Kalam. Ustaz Rahmat Satria hadir? Hadir Ustazah. Padahal videonya mana Ustaz, sama nggak dengan fotonya? Sama insya Allah. Sama insya Allah. Nah, yang aslinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Padang atau di Lampung Ustaz? Di Padang. Udah di Padang lagi. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Ustazah Hanomi SAGMA. Ustazah Hanomi mengampu mata kuliah di semester 1 ini Ilmu Aswad Al-Arabi. Ustazah Hanomi sekarang masih di Malang ya, menyelesaikan S3-nya. Bentar lagi insya Allah doktor. Ustazah Hanomi hadir kayaknya tadi. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya Ustazah Hanomi. Aduh ini maaf di Malang udah azan asar jadi. Oh iya. Ini di Malang sudah asar ya. Ahlan wa sahlan ya mahasiswa baru ma'an najah wa taufik. Amin. Amin. Terima kasih Ustazah. Pulang saja, ditunggu kedatangannya di Padang. Pulang segera. Amin, insyaallah. Kita lanjutkan Ustazah Ilya Husna MA. Ustazah Ilya mengampu mata kuliah Qawaid Asasiyah dan model pembelajaran berbasis elektronik. Ini pakarnya nih Ustazah di bidang elektronik. Ustazah Ilya. Fadli, Ustazah. Taufik. Hadirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesannya Ustazah? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ala talabah al-jilid. Ahlan bik Ustazah. Dengan suaranya. Putus-putus suaranya Ustazah. Syukran. Ya, syukran Ustazah Ilya. Kita lanjutkan Ibu Sabhamis MPD, Ustazah Sabhamis. Semester ini mengampu mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis di semester 1. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustazah Sabhamis. Ustazah Mis panggilannya. Hadirah. Bu Mis hadir? Tadi kelihatannya hadir. Ayo kita lanjut aja dulu, mungkin Bu Mis sedang duluan lain. Nah ini Ustazah kita yang cantik, Ustazah Musarwa MPD, dipanggil Ustazah Salwa. Mata kuliah yang diampu sekarang banyak juga ya. Ada Maharatul Kalam, Maharatul Kitabah, Turuk Taklim, Lughah Arabiyah dan Bahasa Arab di PAI. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah Musawah hadirah. Fadli. Antahdur. Baik, Nastamir. Ustadz Dr. Jendriadi MPD, dokter kita ini mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia.
Anda semua, walaupun beliau ini mengampu mata kuliah bahasa Indonesia, beliau itu adalah pakar bahasa Arab. Karena S1-nya dulu bahasa Arab, doktornya yang bahasa Indonesia. Jadi bisa membandingkan ini. Ya, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ahlan wa sahlan Ustaz Jen. Syukran Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan likulli tulab Qismut Ta'lim Lugha Arabiyah. I hope you enjoy your study in PBA, although in pandemic situation. Syukran. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz. Semangat Ustaz. Afwan Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz Jendriadi. Kita lanjutkan Bu Dr. Siti Aisyah MAG. Beliau mengampu mata kuliah khas Arabi bersama Ustazah Nelly Putri. Hadirah Ustazah Aisyah. Ustazah Aisyah, hadirah. Belum kayaknya ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini Ustazah Pinky Ustazah Fauzana An-Nova. Mudah menghafalnya. Ya, Ustazah Fauzana, boleh dipanggil Ustazah Nova. Beliau mengampu mata kuliah Maratul Kalam dan terjemah min Indonesia ila Arabia. Assalamualaikum Ustazah Nova. Hadirah. Tafadhali Ustazah Nova. Sautik Ustazah Tahdur. Baik, Nastamir. Ustazah Azhariyah Fatia. Ya, dipanggil Ustazah Tia biasanya. Mengampu mata kuliah tafsir Tarbawi semester ini. Ustazah Fatia hadir. Hadirah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan mahasiswa baru semua, Mak Najah. Selamat bergabung di Prodi PBA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Insyaallah sukses. Terima kasih Ustazah Rahmawati. Ya Rabbal Alamin. Syukran Ustazah Fatia. Kita lanjut. Ibu Hajah Wahyuli Liuzen, SEMPD, dipanggil, ini walaupun namanya agak susah dibaca ya Nanda semuanya, tapi manggilnya mudah aja. Ibu Ewa. Ya, dipanggil Ibu Ewa. Antum semua nanti belajar Pancasila bersama Ibu Ewa. Assalamualaikum, Bu Ewa, hadirah. Baik ya Ustazah. Barakallahu fina wa fikum. Ustazah Ewa, hadirah. Kayaknya. Baik, kita lanjut. Mustamir, Ustazah Hidayati, SAG MPD. Antum catat tangan lemu ma'a Ustazah Hidayati bermaddah administrasi pendidikan. Ya, administrasi pendidikan, kalau nggak salah ini di semester 3 ini. Ustazah Hidayati hadirah? Nggak ya? Ikut? Ibu Dokteranda, Ustazah Dokteranda Khadijah MPD. Antum semua nanti akan belajar tahsinul Quran. Ya, bersama Ibu Khadijah. Beliau juga Ketua Prodi PAI. Ya, Ustazah Khadijah. Ibu Khadijah hadirah? Khadijah belum hadir kayaknya. Mustamir. Nah, Ustazah, kita berikutnya adalah Ibu Dokteranda Hajah Murni. Ibu Murni adalah dosen senior kita, mengajar mata kuliah pengantar studi peradaban Islam. Ibu Murni, Assalamualaikum, hadir Bu. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Videonya Bu. Belum kelihatan wajah Ibu.
Assalamualaikum Ibu Rahmawati. Selamat datang mahasiswa semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama cucu ya Bu, di rumah sehat-sehat ya Bu? Ya Bu. Alhamdulillah sehat semua. Assalamualaikum, itu siapa namanya? Sabita Bu. Sabita, Assalamualaikum Sabita. Waalaikumsalam. Baik, Nastamir, Ustazah Dr. Juliana Batubara, MPD Konselor. Ini adalah Ustazah kita, sekaligus konselor yang akan mengampu mata kuliah pengantar studi, bukan pengantar studi peradaban Islam, tapi psikologi umum dan perkembangan, ini salah. Ya, untuk semester 1 antum semua nanti akan kuliah bersama Ibu Dr. Juliana Batubara, mata kuliahnya ini psikologi umum dan perkembangan. Ya, baru saja menyelesaikan doktornya di UPI Bandung. Hadirah Ustazah Juliana. Ini dari Medan. Ananda yang berasal dari Medan mungkin ada yang semarga sama Ustazah Juliana. Hadir Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Medan di mana Ustazah? Di Kabupaten Asahan, Ustazah. Asahan ya? Iya Bu, di Asahan. Ya, mudah-mudahan ada yang silaturahim nanti anak PPA ke sana. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan ketemu sama Ustazah Juliana. Baik, Nastamir. Ini Ustadz kita yang lagi berlayar. Ustadz Harmonedi MA, beliau mengampu mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustadz Harmonedi. Hadir. Belum hadir kayaknya. Ustadz Harmonedi mengampu mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Mustamir. Nah, ini Ustadz dan Ustazah kita yang sangat setia, satu mata kuliah, satu rumah. Ustadz Rusli MAG dan Ibu Desmaniar, keduanya beliau insya Allah semester ini akan bersama-sama mengampu Anda semua dalam mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam. Jadi pakar sejarah nih, Bapak dan Ibu kita ini. Ustadz Rusli nanti ngajar di lokal A dan B, Ibu Desmaniar di lokal D kalau nggak salah, Ibu Murni di lokal C. Kita lihat nanti ya di portalnya masing-masing. Hadir Ustadz Rusli sama Ibu Desmaniar? Tidak ya? Baik, kita lanjut. Terakhir yang istimewa ini ada Ustadz kita, Ustadz Kabir, Syekhul Kabir, Ustadz Yoni Marlius. Pada Ustadz Arif Nafsat Mubasyarah. Assalamualaikum. Labbaik ya Ustazah. Ahlan wa marhaban bikum di hadzal qism atau fi hadzal jami' insyaallah. Sampai Ustaz, tafadhol. Al-waqtu ilaik. Labbaik ya Ustazah. Nu'til fursah lak. Aywa. Ahlan wa marhaban bikum bihudurikum fi hadzal jami' al-mubarakah insyaallah. Bitaufiq wan najah. Syukran. Afwan, amin ya rabbal alamin. Ustazuna Ustaz Yoni Marlius wa huwa sayu'allim fi maddah Al-Arabiyyah li-agradin khassah. Nah, Ustaz. Nah. Wa sayusrifukum wa musrif fi barnamij Bi'ah lugawiyah, mumarasah lugawiyah. Nah, jadi tadi ada program mumarasah lugawiyah 2 kali seminggu yang biasa kita laksanakan pada waktu normal dari jam 6 sampai jam 7 ya Ustaz ya. Insya Allah membentuk Bi'ah lugawiyah, membiasakan kita untuk bertakalum di lughah Arabiyah. Baik, syukran jazilan. Adakah antara dan kita yang mungkin belum tersapa, belum diperkenalkan? Mohon bantuannya Ustaz semuanya.
Ada Oh ya, maaf, Ustazah Ira Aniati. Aniati. Iya. Tafadhali Ustazah Ira, afwan. Ustazah Ira Aniati, tafadhali. Hadirah. Hadirah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aban bihudurikum ayuhat talabah. Man najah wa taufik. Quran jazilan Ustazah Ira. Insyaallah Ustazah Ira semester ini mengampu mata kuliah Shorof Tatbiki ya. Dan kemudian juga bahasa Arab di prodi MPI, Ustazah? Matematika Ustazah, Riyadiyat. Ya, bahasa Arab di prodi matematika dan di prodi bahasa Arab mengajar Shorof Tatbiki. Baik, sudah semua ya kayaknya Ustaz dan Ustazah kita perkenalkan. Suara Ustaz Basyiruddin belum? Sekretaris prodi kita, tafadhol Ustaz. Disapa mahasiswa kita. Ustaz Basyiruddin. Ustaz Bashir, mikrofonnya di unmute Pak. Ustaz. Kita share di grup mahasiswa baru PBA, insyaallah ya. Baik, demikian saja. Ustaz dan Ustazah semuanya, kita kembalikan kepada Ananda Sista Maryam. Fadhali Ustazah Sista. Baik Ustazah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah yang telah memperkenalkan para bapak dan ibu dosen yang mengajar di pendidikan bahasa Arab, di jurusan pendidikan bahasa Arab. Baik, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Apakah bisa untuk tanya jawab Ustazah? Silakan kalau ada pertanyaan dari. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Di sini sudah ada yang bertanya Ustazah. Ya. Baik, langsung saja Ana sebutkan. Perkenalkan nama Ana Nur Fazila. Ana mau nanya nih Zah, KRS Ana kan udah keluar tapi disuruh verifikasi. Maksud dari verifikasi itu apa nih Zah? Silakan kepada Ustazah. Disebutkan aja semua pertanyaan, sisa nanti kita rangkum menjawabnya. Baik Ustazah. Selanjutnya dari Yolanda Melani Putri, pertanyaannya yaitu, apakah di semester 1 ini jurusan pendidikan bahasa Arab ada mata pelajaran matematika Ustazah? Baik, hanya 2 pertanyaan Ustazah. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya. Baik, langsung aja ya, karena sudah mau masuk asar. Pertama ini yang paling penting sekali, Ananda yang sudah mengisi KRS, tolong ketika mengisi KRS itu diklik selesai gitu ya. Pastikan sudah mengklik selesai mengisi KRS-nya, nanti ada tulisan selesai dan klik itu. Kalau tidak diklik, maka dosen PA tidak akan bisa memverifikasi. Ya, jadi dosen baru bisa menyetujui kita mengambil mata kuliah itu kalau sudah kita buat di KRS itu selesai. Ini tolong diingat betul. Ya, jadi nanti dosen yang akan memverifikasi. Kalau untuk semester 1 sekarang admin yang akan memverifikasi. Baik, yang kedua matematika, kita nggak ada kuliah matematika ya. Jadi nggak usah takut belajar matematika. Yang akan kita pelajari nanti itu ada kuliah statistik dan juga nanti evaluasi dan metodologi penelitian. Itu ada sedikit nanti hitung-hitungnya. Ya, yang paling banyak hitung-hitungnya nanti di mata kuliah statistik ya. Nah, itu akan sangat membantu sekali nanti bagi kita untuk menyelesaikan skripsi, metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif terutama. Ya, jadi yang untuk semester 1 ini paketnya tadi ada 24 SKS, itu wajib diambil. Ada yang mata kuliahnya dari universitas, ada yang dari fakultas, dan ada yang mata kuliah prodi. Ya, itu semuanya untuk ambil dan pastikan semuanya lulus dengan nilai yang baik.
Oke, cukup mungkin ya. Karena sudah azan, mungkin langsung ditutup saja, Sista. Dari Ustazah, mohon maaf untuk kita semua, Bapak Ibu, dosen, jazakumullah khairal jaza atas waktu dan kesempatannya untuk bergabung dalam kegiatan pengenalan mahasiswa baru kita lewat Zoom ini. Semoga Allah membalasnya dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah. Waktu asar sudah masuk, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin bisa langsung tanya di grup kakak-kakak senior yang ada di dalam grup. Baiklah, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak semuanya, Ustazah Ananda dari jurusan Ananda mahasiswa baru. Semoga bisa selesaikan semua ya urusan-urusan administrasi KRS-nya sehingga perkuliahan kita bisa kita laksanakan dengan sesegera mungkin.